Baiklah, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kitsi Charles dengan NIM 230190265. Saya merupakan bagian dari keluarga mahasiswa Buddhis Dhamma Wadana atau KMBD Binus University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Jalan Mulia Berunsur 8. Jalan Mulia Berunsur 8 atau yang dalam bahasa Pali disebut juga dengan Arya Atangika Magga, dikenal juga dengan sebutan Jalan Tengah dan Jalan Menuju Terhentinya Duka. Jalan Mulia Berunsur 8 merupakan salah satu ajaran utama dalam agama Buddha yang memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, Jalan Mulia Berunsur 8 merupakan satu-satunya jalan untuk menuju pembebasan dan pencerahan yang tidak mengarah ke kekekalan diri atau sasata ataupun kemusnahan diri atau uceda. Jalan Mulia Berunsur 8 seringkali disimbolkan dengan roda dhamma atau yang bisa kita lihat gambar roda dhamma pada bagian gambar sebelah kanan yang terdapat pada layar teman-teman semua. Jalan Mulia Berunsur 8 berperan sebagai arah untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, Jalan Mulia Berunsur 8 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu panya atau kelompok kebijaksanaan yang terdiri dari pandangan atau pengertian benar dan juga pikiran benar. Untuk kelompok kedua, yaitu sila atau kelompok kemoralan yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan juga pencaharian benar. Untuk kelompok ketiga, yaitu samadhi atau kelompok konsentrasi, terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi atau pemusatan benar. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu dari ketiga kelompok tersebut. Untuk kelompok pertama, panya atau kelompok kebijaksanaan yang terdiri dari pengertian benar atau dalam bahasa Pali yaitu samaditi. Nah, pengertian benar ini adalah pandangan benar tentang 4 hukum kebenaran dalam agama Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musabab, dan juga hukum karma. Yang kedua, pikiran benar atau yang dalam bahasa Pali disebut juga dengan sama sankapa, merupakan pikiran untuk melepaskan segala bentuk kesenangan duniawi, pikiran-pikiran jahat, dan sifat mementingkan diri sendiri. Pikiran-pikiran baik seperti cinta kasih, lemah lembut, bebas dari itikat jahat, kebencian, dan kemarahan akan dikembangkan dalam pikiran benar ini. Nah, kelompok berikutnya ada sila, yaitu kelompok kemoralan, yang terdiri dari ucapan benar atau yang dalam bahasa Pali disebut juga dengan sama waca. Ucapan benar adalah ucapan yang terbebas dari ucapan salah ataupun ucapan bohong, fitnah, kasar, atau tidak bermanfaat. Nah, syarat dari ucapan benar ada 4. Yang pertama, ucapan itu harus benar. Yang kedua, ucapan itu memiliki alasan. Yang ketiga, ucapan itu berfaedah. Dan yang keempat, ucapan itu tepat pada waktunya. Kemudian, terdapat perbuatan benar atau sama kamanta. Perbuatan benar atau sama kamanta ini yaitu berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, melakukan perbuatan seksualitas yang tidak dibenarkan atau asusila, atau perkataan yang tidak benar, atau juga penggunaan cairan atau obat-obatan yang menimbulkan ketagihan dan juga melemahkan kesadaran. Kemudian yang berikutnya ada pencaharian benar, atau dalam bahasa Pali disebut juga dengan sama ajiwa. Pencaharian benar
yaitu disebut juga dengan mata pencaharian benar, yang memiliki arti bahwa melaksanakan profesi dengan cara yang benar, yaitu dengan cara yang jujur dan juga tidak menipu, serta tidak melukai makhluk hidup lainnya. Kemudian ini ada lanjutan dari pencaharian benar, yaitu terdapat 5 objek perdagangan yang seharusnya dihindari. Nah, ini juga tertuang dalam Anguttara Nikaya 3 ayat 153, yaitu kita tidak boleh menjual makhluk hidup, senjata, daging, atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup. Kita juga tidak boleh menjual minum-minuman yang memabukkan atau dikenal dengan minuman yang beralkohol, itu tidak boleh. Dan juga kita juga tidak boleh menjual racun. Nah, jadi itu merupakan objek yang seharusnya dihindari oleh kita semua. Nah, kemudian ini ada kelompok berikutnya, kelompok ketiga, kelompok terakhir, yaitu ada samadhi atau kelompok pemusatan pikiran atau konsentrasi. Ini terdiri dari daya upaya benar, atau yang dalam bahasa Pali disebut juga dengan samawayama. Nah, daya upaya benar ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama, daya upaya untuk mencegah timbulnya hal-hal jahat yang belum muncul. Yang kedua, daya upaya untuk mengatasi hal-hal jahat yang telah muncul. Yang ketiga, daya upaya untuk mengembangkan hal-hal baik yang belum muncul. Dan yang keempat, daya upaya untuk mempertahankan hal-hal baik yang telah muncul. Kemudian, ada perhatian benar atau samasati. Nah, perhatian benar ini berisi 4 landasan perhatian yang harus dibangun. Yang pertama, merenungkan badan jasmani, merenungkan perasaan, merenungkan pikiran, dan juga merenungkan objek-objek batin. Nah, kemudian yang terakhir, ada konsentrasi benar, atau dalam bahasa Pali disebut juga dengan sama-samadhi. Konsentrasi benar ini merupakan pemusatan pikiran ke satu objek, sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi, atau disebut juga dengan jana. Nah, jana ini merupakan kesadaran atau pikiran yang memusat dan melekat kuat pada objek meditasi. Nah, itu dia penjelasan tentang 8 jalan mulia berunsur 8. Kemudian ini ada latihan soal nih. Nah, untuk soal yang pertama, simbol dari jalan mulia berfaktor 8 atau jalan mulia berunsur 8 adalah A. Bendera Buddhis, B. Swastika, C. Roda Dhamma, atau D. Arca Buddha. Jawaban yang benar adalah roda dhamma. Untuk soal nomor 2, manakah dari yang di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8? A. Jana, B. Panya, C. Sila, D. Samadhi. Jawaban yang benar adalah jana, karena yang kita ketahui dalam jalan mulia berunsur 8 terdapat 3 kelompok atau 3 bagian. Ya, ada sila, samadhi, dan panya. Untuk soal nomor 3, manakah dari yang di bawah ini yang bukan merupakan syarat dari ucapan benar? A. Ucapan itu tepat pada waktunya. B. Ucapan itu fitnah. C. Ucapan itu benar, atau D. Ucapan itu berfaedah. Jawaban yang benar adalah B. Ucapan itu fitnah. Jadi, fitnah itu bukan syarat dari ucapan benar. Syarat dari ucapan benar itu ada ucapan itu tepat pada waktunya, ucapan itu benar, dan juga ucapan itu berfaedah. Untuk soal latihan nomor 4, yaitu unsur ke-8 dari jalan Arya yang memperkuat keteguhan pikiran yang dapat disamakan dengan api yang tidak berkedip dari sebuah pelita di tempat yang tidak berangin disebut A. Pikiran benar, B. Pencaharian benar, C.
pandangan benar, D. Konsentrasi benar. Jawaban yang benar adalah D. Konsentrasi benar. Untuk soal nomor 5, berikut ini yang termasuk dalam kelompok sila yaitu A. Daya upaya benar, B. Perhatian benar, C. Perbuatan benar, D. Konsentrasi benar. Jawabannya adalah C. Perbuatan benar. Nah, dari soal latihan tersebut, saya akan memberikan kesimpulan tentang materi Jalan Mulia berunsur 8. Nah, dalam Dhammacakkappawatthana Sutta, bagian Samyutta Nikaya 56, Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani yang di dalamnya itu terdapat jalan yang menuju terhentinya dukkha atau penderitaan. Jalan itu disebut dengan Jalan Mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga. Di dalam jalan ini mengandung unsur sila atau kemoralan, samadhi atau konsentrasi, dan juga panya atau kebijaksanaan. Kemudian, ini terdapat ayat Dhammapada 273, yaitu Sang Buddha pernah berkata, di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Nah, materi yang saya jelaskan ini mengambil referensi dari buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti yang ditulis oleh Pujimin dan Suyatno pada tahun 2017 yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, sekian materi atau penjelasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penggunaan kata-kata yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.